Pemirsa, kita sapa Dubes RI untuk Filipina sekaligus mantan Gubernur Lemhanas Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, selamat sore. Baik, Pak Agus, Anda melihat Ya, para Mas. menteri dan wakil menteri ini mendapat pembekalan di Akademi Militer seperti apa Pak Agus? Saya rasa itu hal yang lazim untuk membentuk semangat kelompok bagi sebuah kelompok yang baru saja dibentuk dari kumpulan perseorangan-perseorangan. Di situ untuk memberikan rasa bersama, kemudian juga di situ bisa diberikan tugas-tugas atau permainan yang hanya bisa diselesaikan melalui kerjasama. Jadi di situ membangun kerjasama dan kebersamaan sebetulnya intinya. Pak, kalau dilihat nih ya dari urgensinya melakukan pembekalan, ini kan baru pertama kali kita lihat ya Pak ya, menteri-menteri dilakukan pembekalan dengan cara semuanya ditempatkan di Akademi Militer. Apa yang menurut Bapak yang bisa kita petik dari semua nanti hanya berlangsung selama 2 dan 3 hari itu Pak? Apakah memang akan bisa mengeratkan kekompakan masing-masing menteri satu sama lain Pak? Ya paling tidak beliau-beliau itu akan bisa saling mengenal karakternya, saling mengenal kebiasaannya, dan sudah mengalami pengalaman untuk bukan hidup bersama ya, tapi untuk berada pada tempat yang sama selama 3 hari itu. Paling tidak itu bisa memberikan gambaran bagaimana untuk bisa membangun kerjasama setelah saling mengenal tentang karakter dan kebiasaan masing-masing. Baik Pak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan ya Pak Agus Wijoyo. Kita harus menuju ke depan Akmil dulu. Nah ini tampaknya rombongan menteri ini bus selanjutnya sudah datang nih Aditya Nugroho. Kita lihat siapa saja yang turun pertama kali dari bus ini pemirsa. Kita lihat wajahnya satu persatu. Halo Pak. Ya tadi kita lihat ya ada Pak Safri Syamsuddin. Kemudian juga ada tampaknya nih wajah dari Zulkifli Hasan. Di belakangnya ada Erlangga Hartarto. Kita hampir tidak nyaris mengenali ya para menteri ini karena biasanya semua berpakaian rapi dengan batik, dengan jas, tapi kali ini benar-benar dengan tampilan yang cukup berbeda pemirsa. Menggunakan kemeja putih, celana hitam dan topi berwarna Makanya biru. bingung tadi melihat wajahnya ketika turun dari bus. Dan terlihat juga pemirsa warga meneriaki menyambut antusias masing-masing menteri. Kemudian kita lihat juga turun tadi adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Kemudian juga ada Kapolri. Kemudian juga tadi ada Panglima TNI pemirsa. Ada Pak Pratikno tadi ya kita saksikan di layar kaca Anda. Ada juga tentu menteri yang langsung menyapa. Betul, kepada langsung masyarakat, dan langsung tos gitu kepada ya. masyarakat yang menyambutnya. Ya, jadi semua sama seperti tadi ya, ketika Wakil Menteri datang, kemudian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga datang, semuanya berhenti di depan gerbang Akademi Militer dan harus berjalan kaki untuk masuk ke Akademi Militer Magelang ini. Kita lihat sambutan yang begitu luar biasa dari warga yang sudah menunggu dari pagi untuk menyambut kedatangan dari rombongan menteri dan wakil menteri, termasuk juga nanti untuk menyambut Presiden dan Wakil Presiden. Kita juga lihat ada betul. Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani. Nah, kita sekarang langsung kembali berbincang dengan Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo. Pak, ini baru pertama kali nih Pak dalam sejarah menteri turun bus jalan kaki menjalani pembekalan di Akmil. Gimana nih Pak? Dan kita lihat juga antusiasme masyarakat luar biasa ya ini ya. Ya, tentu masyarakat ingin melihat dari dekat kan para menteri yang sudah terpilih untuk menduduki jabatan-jabatan kementerian masing-masing di kabinet. Dan biasanya mereka hanya melihat itu dari media, dari foto-foto,
sekarang mereka ingin melihat dari dekat. Saya rasa itu hal yang biasa dan merupakan kesempatan yang langka bagi masyarakat umum untuk bisa punya kesempatan seperti itu. Baik, tadi juga kita menyaksikan gini Pak, mulai dari berangkat dari bandara dari Adi Sucipto tadi menggunakan Super Hercules Pak. Ini kan sesuatu yang tidak lazim ya untuk seorang menteri datang menggunakan pesawat Super Hercules, kemudian naik bus dan nanti akan tidur di tenda yang sudah dipersiapkan di Akademi Militer. Anda melihatnya seperti apa Pak? Di situ ditempatkan pada semua merasakan hal yang sama. Kalau naik Hercules, semua naik Hercules yang sama pada kelas yang sama. Tidak ada yang duduk di kelas bisnis, tidak ada yang duduk di kelas ekonomi. Demikian juga ketika diangkut dengan bis, mungkin dari Jogja ya menuju Magelang. Dan juga kalau kita lihat cara berpakaiannya itu kan seragam, Betul. sama. Jadi tidak boleh ada yang merasa lebih dari yang lainnya dengan cara berpakaian yang lebih mahal daripada yang lainnya, lebih bagus daripada yang lainnya, tapi semua ditempatkan pada level yang sama untuk bisa merasakan kebersamaan itu. Pak, kebersamaan ini apakah benar-benar akan terwujud hanya dalam waktu 2 ataupun 3 hari dalam pelatihan ini, Pak? Ya mungkin tidak ideal, kebersamaan tidak seperti suami istri yang harus bersama-sama selama seumur hidup ya. Tapi paling tidak 3 hari itu kan bisa sedikit memberikan pengenalan tentang tadi saya katakan karakterkah itu, kebiasaan-kebiasaan, dan yang penting bisa menciptakan sebuah kerjasama bahwa mereka ditempatkan pada kondisi yang betul-betul satu sama lain itu sama dan tidak ada perbedaan, tidak ada yang boleh merasa lebih yang satu daripada yang lainnya. Itu akan menciptakan sebuah kerjasama atau teamwork sebagai modal awal bagi penyelesaian pekerjaan-pekerjaan para menteri ini. Juga tadi saya katakan pasti akan banyak juga di sana permainan-permainan yang membutuhkan penyelesaian melalui kerjasama. Apakah itu kerjasama dalam bentuk pikiran untuk memikirkan penyelesaiannya, yang kemudian juga diikuti dengan implementasinya. Setelah dipikirkan bahwa bagaimana mereka sepakat, dan di situ juga belajar untuk bisa memberi dan menerima gagasan, kemudian implementasinya juga harus dilaksanakan melalui kerjasama. Tidak boleh ada satu yang merasa lebih dari yang lainnya, atau yang satu yang merasa tidak melaksanakan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya. Itu sih sebetulnya fondasinya itu. Baik, bagus, ada gerak badan dan latihan baris berbaris. Apakah ini juga latihan untuk meningkatkan kerjasama di antara para menteri atau juga sesuatu yang efektifkah untuk para menteri melakukan latihan baris berbaris? Baris berbaris itu adalah dasar untuk membangun kerjasama, membangun disiplin, dan membangun kepatuhan terhadap aba-aba yang diberikan, disiplin terhadap apa yang harus dilakukan menurut aba-aba tertentu, dan kerjasama bahwa semuanya itu dilakukan di dalam langkah ataupun sikap yang sama. Bayangkan kalau ada aba-aba belok kanan gerak, yang satu pengen ke kiri, ya sudah, bubarlah itu barisan itu kan. Dan di dalam pelatihan kemiliteran itu memang yang pertama ditanamkan untuk bisa memberikan perasaan keberadaan seseorang dalam kelompok yang lebih besar, di mana semuanya itu harus secara seragam dilaksanakan. Baik, terima kasih mantan Gubernur Lemhanas, Letjen TNI Purnawirawan Agus Wijoyo.